sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Sahabat Guzen dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai oleh Allah kenikmatan zahir batin, kesehatan zahir batin, iman yang selalu terjaga sampai kelak kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada hentinya jagat maya kita dihebohkan dengan berita-berita, informasi-informasi yang mengejutkan. Salah satunya, satu yang menarik perhatian kami untuk ikut berkontribusi menanggapinya, kaitannya dengan informasi berita satu perusahaan minimarket 212 Maret tepatnya, yang dilaporkan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai investor di minimarket tersebut, di 212 Maret tersebut, kaitannya dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh oknum pengurus dari 212 Maret tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu ujungnya kasus itu akan seperti apa, apakah benar ada penipuan atau tidak. Yang pasti saat ini sudah masuk ke ranah hukum, karena sudah ada laporan yang masuk ke kepolisian Republik Indonesia. Tapi yang menarik untuk kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwasannya tidak begitu dibenarkan. Kalau tidak mau dibilang sama sekali tidak dibenarkan ketika kita memperalat agama untuk mengkampanyekan atau untuk menawarkan usaha-usaha yang kita lakukan. Katakanlah satu contoh, kita membangun satu bidang usaha, toko, seperti halnya 212 Maret ini yang direpresentasikan sebagai contoh dari sebuah tempat perbelanjaan yang sesuai dengan syariat, yang ditanggung amanahnya, yang ditanggung kebaikannya, kejujurannya, dan kualitas produk-produk yang dijual di dalamnya. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbeda dari masalah ini adalah ketika kita menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk menunjang kesuksesan kita dalam hal berpolitik. Semisal kita mengatakan kalau saya atau jagoan saya ini adalah jagoan yang paling ngerti tentang agama Islam, yang paling memperjuangkan Islam, yang paling berpihak terhadap Islam. Contohnya semacam itu. Hal-hal semacam ini sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena ketika terjadi satu ketergelinciran dari oknum-oknum yang terlibat di dalam toko, di dalam minimarket yang ada atau yang kita bangun, perusahaan yang kita bangun atau calon yang kita dukung bahkan, maka apa? Maka imbal baliknya, dampak negatifnya akan kembali pada agama. Yang padahal tentu saja agama kita, Islam, sama sekali tidak mengajarkan tentang bentuk kenegatifan apapun kepada umatnya. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bersama bahwa contoh 212 Maret ini ada beberapa ustadz-ustadz tenar yang pada awal peluncurannya ikut bisa dikatakan mengkampanyekan atau menawarkan 212 Maret ini sebagai bidang usaha yang amanah, yang sesuai dengan syariat, yang bla bla bla, yang kaitannya dengan keagamaan. Tidak jarang begitu juga ada kepentingan-kepentingan politik yang dikampanyekan dengan jalur agama, tapi endingnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan menciderai nilai-nilai agama itu sendiri. Yang sangat disayangkan adalah bila mana nama baik agama yang menjadi pertaruhannya, bukan sekedar oknum-oknum itu yang rusak citranya. Kalau itu urusan pribadi masing-masing. Tapi ketika agama sudah menjadi korban, ketika agama sudah dituduh sebagai kambing hitam dalam hal ketidakamaнаhan, dalam hal ketidakbaikan dari usaha-usaha atau oknum tertentu tersebut, maka ini akan merugikan kita semua sebagai umat muslim tentu saja. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semua
sahabat-sahabat, teman-temanku di luar sana semua belajar dari masalah ini. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita membangun jenis usaha, mau bisnis, silahkan berbisnis dengan teori-teori bisnis yang baik, yang brilian, ide-ide yang bagus, terobosan-terobosan yang sangat cemerlang, tanpa mengesampingkan peraturan-peraturan agama atau syariat dalam berbisnis. Kita bangun perusahaan kita bangun bisnis kita sebaik mungkin dengan menjaga nilai-nilai norma-norma agama sebaik mungkin. Lewat jalur itu kita bisa nanti berkontribusi terhadap agama. Jangan dibalik, agama yang kita gunakan untuk membackup, untuk menunjang keberhasilan bisnis kita. Begitu pula kita terjun di dunia politik, kita mendukung tokoh-tokoh tertentu dengan tujuan apa? Dengan tujuan dan harapan dari situ kita bisa memperjuangkan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Kita memperjuangkan akhlakul karimah yang diajarkan oleh agama kita melalui jalur pemerintahan eksekutif ataupun legislatif. Tidak sebaliknya, justru agama yang kita gunakan untuk menopang, untuk mendukung kesuksesan karir politik kita atau oknum-oknum tertentu. Karena dampaknya itu tadi, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya agama atau Islam yang dikambing hitamkan oleh orang-orang yang memang melihat agama kita dari perilaku pelakunya, dari perilaku umatnya, dari perilaku orang-orang yang mengaku sebagai penganut agama tersebut. Maka dari itu, jangan sampai kita semua justru menjadi penyebab tercemarnya kebaikan nilai-nilai agama kita dengan perilaku kita yang kadung membawa agama sebagai alat untuk kesuksesan duniawi kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك صلى الله محمد